Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para kiai, para ustadz. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Azkiyah Ibu Hajah Oon Nuronah beserta jajarannya. Yang saya hormati aparatur pemerintah Desa Compreng, dalam hari ini Bapak Kepala Desa Compreng atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Penilik, Bapak Ade, alhamdulillah beliau sudah nampak hadir. Yang saya hormati Dewan Guru TK Al-Azkiyah Yayasan Al-Azkiyah beserta Dewan Guru TP Al-Azkiyah, dan tidak ketinggalan pula wali santri, wali murid, wali siswa dan siswi TK Al-Azkiyah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi TPA atau TK Al-Azkiyah yang kebetulan pada pagi hari ini akan diwisuda dan sekaligus dilepas ya, untuk meneruskan jenjang pendidikan selanjutnya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul menghadiri acara atau prosesi haflah akhirus sana dan pelepasan siswa-siswi TK Al-Azkiyah Yayasan Al-Azkiyah Dusun Compreng. Semoga perkumpulan kita pada pagi hari ini Allah berikan keberkahan, amin ya rabbal alamin, sehingga menjadi wasilah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kali sholawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita selaku umat beliau ya, dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya pagi hari ini ya, mudah-mudahan kita tergolong umat beliau dan akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, wali siswa-siswi TK Al-Azkiyah, para tamu undangan dan hadirin hadir sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Saya sampaikan mewakili atas nama keluarga besar Yayasan Al-Azkiyah. Ya. Kenapa yayasan dulu Yayasan Insani ya, Yayasan Insani sekarang berganti nama menjadi Yayasan Al-Azkiyah. Kenapa? Dulu ketika Yayasan Insani ini ada orang bahwa Yayasan Insani itu terkesan yayasan pribadi. Ya. Dibangun oleh keluarga besar Bapak Haji Herudin ya, Yayasan Insani. Maka karena ini adalah dulu kedudukan Yayasan Insani adalah terkesan dari yayasan pribadi, artinya bukan wakaf ya, yayasan pribadi, sehingga orang mau nyumbang pun seolah-olah agak gimana gitu ya, agak segan. Mereka itu kadang-kadang nggak mau, saya emang nggak mau nyumbang, ini mah yayasan pribadi. Takutnya sumbangan itu dimakan oleh keluarga keluarga Haji Oon. Nah pada sekarang berganti nama ini ya, berganti nama menjadi Yayasan Al-Azkiyah, yang mana pemilik tanah yang dulunya itu adalah, silakan kata Pak Haji Herudin almarhum, silakan tanah itu dipergunakan untuk pengembangan agama. Selama ini digunakan untuk pengembangan agama silahkan dimanfaatkan. Tapi mulai sekarang bahkan insya Allah kami akan menerima wakaf ini, yang nanti Bapak Saipi juga akan mengurus proses bagaimana proses pengukuran tanahnya, kemudian pembuatan sertifikat wakaf.
Jadi sekarang itu Yayasan Insan, Yayasan Al-Azkiyah ini adalah bukan milik keluarga Bapak Haji Harudin. Ini sudah diwakafkan ke umat, bukan ke saya, ke umat. Ya, ya mungkin untuk sekarang mungkin ke saya ya sebagai orang yang masih hidup ya. Tapi untuk kedepannya silahkan, karena ini adalah wakaf. Kalau wakaf itu adalah wakaf umat, tanggung jawabnya bersama. Maka siapapun nanti setelah saya tidak ada ya, nanti ya moal urip baik, maka ini TK ini adalah hasil wakaf daripada keluarga besar Bapak Haji Harudin ya. Ini sudah wakaf loh ya. Jadi silahkan sekarang orang-orang yang mungkin pada awal-awalnya nggak mau pokoknya menyumbangkan hartanya karena ini mah yayasan pribadi, bukan. Sekarang ini Yayasan Al-Azkiyah ini adalah bukan milik Ibu Haji Oon, bukan ini Pak Haji Harudin almarhum. Ini adalah sudah sepakat putra putri dari Pak Haji Harudin dan sekeluarga itu mewakafkan tanah ini untuk pengembangan agama Islam yang sementara ini masih TPA dengan TK. Ini sudah wakaf ya. Jadi silahkan. Maka kami karena ini adalah sudah wakaf, barangkali nanti bapak-bapak yang ibu jangan ragu ya untuk barangkali ada sedikit harta untuk disumbangkan ke TK Yayasan Al-Azkiyah. Nanti barangkali yang mau minta rekening, Kang saya mau nyumbang tapi melalui rekening, silakan, ada rekening Yayasan Al-Azkiyah sendiri ya. Nah itu. Jadi sekarang kedudukannya itu sudah wakaf Yayasan Al-Azkiyah. Itu yang pertama. Insyaallah pengurusannya nanti aktenya akan kami buat nanti bantu dengan Pak Saipi. Mudah-mudahan secepatnya ini diproses Bapak Ibu ya, secepatnya diproses supaya orang tidak ragu lagi memandang Yayasan Al-Azkiyah ini adalah yayasan pribadi. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan, ini ke Dewan Guru ya. Dewan Guru ini saya minta maaf, ini perlu saya sampaikan seharusnya di musyawarah intern guru seharusnya ya. Bu Nurul, saya minta nanti itu demi tertib administrasi, nanti yang mau meneruskan, ada yang ke SD Combreng, ada yang ke SD Proklamasi, ada yang ke MI Bahrul Huda, atau ke SDIT Al Hidayah, SDIT Al Akram. Saya minta data. Jadi SD Combreng berapa nih, berapa orang nih. Nah yang mau daftar ke SD Combreng silakan dikoordinir gitu ya. Jadi satu orang yang ke sana, gurunya siapa gitu. Nih serahkan ini loh yang mau ke SD Combreng dari TK Al-Azkiyah sekian orang. Tadi udah catat. Jadi tahun 2021 ajaran 2022 nanti yang SD Combreng berapa orang. Syukur-syukur datanya si Anu. Yang ke proklamasi berapa orang. Itu dikawal oleh gurunya sampai ke sana. Ini positifnya apa? Kalau semacam ini itu berarti kita akan tumbuh kepercayaan orang tua. Ternyata guru TK Al-Azkiyah itu tanggung jawabnya besar, bukan hanya ketika masih di TK saja, mau keluar pun didampingi oleh gurunya ya. Jadi kalau bisa silakan kayak Sompreng siapa dampingi guru ini Pak dari TK Al-Azkiyah sekian orang, ini anaknya, ini datanya. Ke proklamasi silahkan ya. Jadi nanti kalau bisa ibu-ibunya aja daftar dewek lah bisa mana ibu-ibu kok gurunya sing awal mana kolektif ngone ya. Kenapa? Ini anak untuk data yayasan ya. Mulai sekarang ini seharusnya dari dulu, dari tahun ajaran 2020-2021 saya itu punya demikian. Maka sekarang realisasinya sekarang kalau bisa Mak ya. Jadi biar nanti yang Ibu Bahrul Huda ke saya nggak apa-apa untuk sementara ini ya. Dan kebetulan ya anak saya ke sana digoleh untuk MI Bahrul Huda, silakan nanti formulir minta ke saya. Proklamasi silahkan gitu ya. Jadi ada data yang masuk. Ini demi administrasinya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, ibu-ibu untuk di sini ada ada kata-kata pendek ya. Kan ku gapai ilmu sejak dini ya. Kan ku gapai ilmu sejak dini. Potongan kata-kata ini mengisyarahkan kepada kita ternyata untuk menjadi anak yang cerdas, soleh, solehah, berbakti kedua orang tuanya itu ternyata sejak awal ya, sejak dini, sejak anak masih kecil, bahkan ketika masih anak dalam kandungan prosesnya itu ternyata nggak panjang, nggak mudah untuk menjadi anak yang bakti, anak yang pintar, anak yang pandai itu nggak mudah
pendidikannya apa sejak dini ya gitu ya, bahkan masih dalam kandungan pun kita harus doa, orang tuanya rajin berdoa kepada Allah ya, minta anak yang soleh dan sebagainya. Kemudian ketika sudah lahir usia TK, masuk anaknya ke TK, TK-nya pun harus milih-milih ya, TK-nya kalau kita TK Islam gitu ya, supaya menciptakan anak yang betul-betul Islami gitu ya, itu. Nah kemudian kami minta sebagai mewakili atas nama guru TK, guru TP Al-Azkiyah, tolong minta kerjasamanya. Karena apa? Karena keberhasilan anak menjadi anak yang soleh, anak kafir itu adalah ada kerjasama antara pertama anaknya, kemudian lingkungannya, kemudian yang ketiga orang tuanya, kemudian gurunya yang ngajar di sekolah. Kami minta kerjasamanya, artinya ketika anak di sekolah itu boleh, itu adalah tanggung jawab guru di sekolah. Ketika anak di rumah, kembalikan tanggung jawab itu kepada orang tua ya. Jadi jangan sampai ketika anak sekolah saja, kemudian di rumahnya artinya enggak dibantu pendidikannya ya, itu tidak akan efisien, semacam itu akan berhasil. Jadi ketika pengen berhasil itu adalah saya minta kerjasamanya sebagai guru di sekolah, di pengajian, guru tanggung jawab semua dari rumah. Mari kita bimbing, arahkan anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang cerdas, pandai, kemudian yang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang selanjutnya para hadirin ini yang kalah pentingnya, jadi ternyata pendidikan itu ya, ini yang lebih penting. Ternyata ketika ada sebuah syair, ala la tanalal ilma illa bisittatin ya, sa'umbika ammajmuha bibayani. Ternyata syarat untuk mencari ilmu itu ternyata ada 6 ya, bisittah. Yang pertama dzukaun, pertama itu adalah cerdas ya, kerjasama antara anak cerdas. Kemudian khirsun, apa itu? Semangat, anak semangat belajar gitu ya. Kemudian yang keempat itu, yang ketiga itu adalah khirsun wastibarun, harus sabar. Mendidik anak itu butuh kesabaran. Orang pengen punya ilmu butuh kesabaran, kudu sing sabar, aja ngeperan ya Bu ya. Kemudian ini yang pentingnya wabulughoh, sangune, sangu duduk sega duduk sangune. Ternyata ini para hadirin, anak pengen pandai itu adalah butuh dana ya, butuh duit. Ternyata pendidikan itu nggak ada yang gratis ya Pak. Semuanya harus pakai duit ya. Maka saya minta orang tuanya baik di TPA-nya atau TK-nya, mari bantu, selain dengan doa, selain dengan dengan motivasi yang baik, tolong saya bantu dengan dana ya. Kemudian kalau ketika sekolah iurannya, tolonglah bantu dengan iurannya gitu ya. Karena anak kita ingin pandai ya itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat kami sampaikan mewakili atas nama Ketua Yayasan Al-Azkiyah Dusun Comreng, Ibu Hajaon. Barangkali ada ucapan kami yang kurang sopan, matur nuwun, maka pangapunten sing kathah ya Bu ya. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.